Perkenalkan, nama saya Febionia Khiezza dengan NIM K77200033. Halo, namaku Feby. Akhirnya libur semester telah tiba. Hari ini adalah hari pertamaku libur tengah semester. Karena hari ini aku belum merencanakan kegiatan apapun, aku memutuskan untuk ikut ayahku pergi bekerja. Ayahku bekerja di kantor bernama Computerland. Computerland adalah salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ayahku di sini bekerja sebagai seorang akuntan. Aku duduk di samping ayahku, dan aku melihat ayahku sedang menyusun jurnal pembalik. Aku baru ingat. Waktu di mata pelajaran ekonomi, aku diberi tugas oleh bu guru untuk belajar mengenai jurnal pembalik. Kemudian, aku bertanya kepada ayahku tentang apa itu jurnal pembalik. Akhirnya, ayahku menjelaskan kepadaku apa sih itu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian. Artinya, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat di awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jadi, dari penjelasan ini, jurnal pembalik itu sumbernya dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat di periode sebelumnya. Yang dibuat jurnal pembalik itu yang mempunyai nilai untuk periode selanjutnya. Kemudian, aku bertanya kepada ayahku, mengapa perlu jurnal pembalik? Pembuatan jurnal pembalik itu dapat membantu mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru. Artinya, jurnal pembalik memungkinkan perusahaan untuk mencatat transaksi ini dengan mudah dan akurat tanpa harus membuat banyak perubahan pada ayat jurnal sebelumnya. Kemudian, jurnal pembalik juga dapat membantu menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Artinya, jurnal pembalik membantu menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode berikutnya dengan menghindari perubahan besar pada ayat jurnal penyesuaian. Hal ini membuat proses pencatatan transaksi lebih efisien dan efektif. Jurnal pembalik juga dapat membantu meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Hanya ada 4 akun yang perlu dibuat jurnal pembalik, yaitu akun beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, pendapatan yang masih harus diterima, dan yang terakhir yaitu pendapatan yang diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Mari kita identifikasi satu persatu dari akun tersebut. Yang pertama, itu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi berikutnya. Contoh kasusnya yaitu berdasarkan data Computerland pada tanggal 31 Januari 2021 terdapat gaji yang masih belum dibayar sebesar 500.000. Maka dibuat jurnal penyesuaian beban gaji debit 500.000 dan utang gaji kredit sebesar 500.000. Kemudian dibuat jurnal pembalik yaitu utang gaji debit sebesar 500.000, kemudian beban gaji kredit sebesar 500.000. Akun yang kedua yaitu beban yang diterima di muka yang dicatat sebagai beban.
beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Contoh kasusnya, berdasarkan data Computerland pada tanggal 1 Desember 2021 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Maka dibuat jurnal penyesuaian yaitu sewa dibayar di muka sebesar 2.200.000, kemudian beban sewa kredit sebesar 2.200.000. Kemudian dibuat jurnal pembalik beban sewa debit sebesar 2.200.000. Kemudian kreditnya sewa dibayar di muka 2.200.000. Kemudian akun yang ketiga yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Contoh kasusnya, berdasarkan jurnal penyesuaian Computerland pada tanggal 31 Januari 2021 terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar 10 juta rupiah. Kemudian dibuat jurnal penyesuaian yaitu piutang sewa sebesar 10 juta rupiah debit, pendapatan sewa sebesar 10 juta rupiah kredit. Kemudian dibuat jurnal pembalik yaitu pendapatan sewa debit sebesar 10 juta, kemudian kreditnya piutang sewa sebesar 10 juta. Akun yang terakhir yaitu pendapatan yang diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Contoh kasusnya yaitu berdasarkan data Computerland pada tanggal 1 September 2022 telah menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan. Maka dibuat jurnal penyesuaian yaitu pendapatan sewa debit sebesar 800.000, kemudian sewa diterima di muka kredit sebesar 800.000. Maka dibuat jurnal pembaliknya yaitu sewa diterima di muka debit sebesar 800.000 dan pendapatan sewa kredit sebesar 800.000. Kemudian, setelah selesai menjelaskan mengenai konsep jurnal pembalik, ayahku mengajakku untuk mengidentifikasi jurnal penyesuaian dari Computerland dan apa saja yang masuk di dalam kategori jurnal pembalik. Dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat Computerland ini, ada beberapa transaksi yang tidak dibuat di jurnal pembalik. Mari bantu aku untuk identifikasi satu persatu dari jurnal penyesuaian ini. Transaksi yang pertama ini merupakan transaksi untuk menyesuaikan perlengkapan. Maka transaksi pertama itu tidak dibalik. Kemudian lanjut di transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua ini merupakan beban yang dibayar di muka. Namun karena ini dicatat dengan metode harta, maka juga tidak dibalik. Lanjut transaksi yang ketiga, ini merupakan penyusutan terhadap harta tetap. Ini juga tidak dibalik. Kemudian di transaksi yang keempat, ini merupakan kategori beban yang masih harus dibayar, maka perlu dibalik. Transaksi yang terakhir ini juga merupakan beban yang masih belum dibayar, maka juga perlu dibalik. Setelah belajar bersama ayahku, aku jadi lebih paham mengenai jurnal pembalik. Aku jadi tahu bahwa jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat di periode sebelumnya. Dan tidak semua jurnal penyesuaian itu dibalik. Hanya ada 4 akun saja, yaitu beban yang masih harus dibayar, beban yang dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan yang diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Akhirnya hari ini aku mendapatkan ilmu yang baru. Terima kasih sudah belajar bersamaku.
Dadah!